Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Lutfia. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari 13 referensi dengan tema penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran dan juga media bermain. Yang pertama, kita masuk pada referensi internasional. Yang pertama ada dari Fug and Nezek pada tahun 2008, International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Kesimpulan dari artikelnya yaitu yang pertama, peran strategis TIK dalam pembaruan pendidikan global. TIK meningkatkan akses, fleksibilitas, dan juga personalisasi pembelajaran. Kemudian juga TIK mendukung pembelajaran kolaboratif, konstruktivis, dan berpusat pada siswa. Nah, kemudian juga efektivitas TIK sangat tergantung pada kesiapan guru, kemudian juga dukungan kebijakan dan juga integrasi kurikulum. Nah, kemudian juga isu kesenjangan digital menjadi tantangan penting dalam penerapan global. Nah, yang selanjutnya ada dari Jian Li pada tahun 2017, ICT in Education in Global Context. Nah, yang pertama ada negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Finlandia juga menunjukkan praktek terbaik dalam integrasi TIK. Kemudian yang selanjutnya ada TIK diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti kelas virtual, kemudian juga ada sistem LMS, ruang kelas pintar, hingga pembelajaran yang berbasis AI nih. Kemudian selanjutnya terdapat hubungan erat antara kebijakan nasional, investasi TIK, kemudian juga hasil belajar siswa. Nah, yang selanjutnya ada peran pemerintah sangat krusial dalam mengatur arah implementasi dan perdanaan TIK. Kemudian yang selanjutnya ada dari Kemudian yang terakhir ada dari Ian Lubin pada tahun 2012, ICT and International Learning Ecologist. Yang pertama ada penggunaan TIK tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya, sosial, dan ekonomi lokal. Nah, selanjutnya, konsep ekologi belajar menggarisbawahi pentingnya lingkungan belajar yang mendukung TIK. Jadi bukan hanya sekedar perangkat saja. Kemudian yang selanjutnya ada partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan ini memperkuat keberhasilan integrasi TIK. Yang terakhir ada ditekankan bahwa keberlanjutan lebih penting daripada adopsi cepat. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dari 10 artikel nasional. Yang pertama ada dari Mustari tahun 2020, TIK dalam manajemen pendidikan. Tujuannya yaitu mengkaji pemanfaatan TIK dalam administrasi dan manajemen sekolah. Nah, temuan utamanya yaitu sistem manajemen berbasis TIK seperti Dapodik, iRapot, meningkatkan efisiensi dan akurat data. Kemudian yang kedua, digitalisasi manajemen mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan juga transparan. Nah, kesimpulannya yaitu TIK sangat penting untuk meningkatkan mutu tata sekolah pendidikan, bukan hanya pembelajaran saja. Nah, selanjutnya Munir 2009 kurikulum berbasis Selanjutnya, Munir 2009 kurikulum berbasis TIK. Tujuannya yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis TIK. Temuan utamanya yang pertama ada kurikulum harus menekankan pada integrasi alat digital dan juga pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang kedua, TIK mendukung pembelajaran kolaboratif dan pemecahan masalah. Kesimpulannya yaitu kurikulum yang baik harus melatih siswa agar tidak hanya menggunakan TIK, tapi juga berpikir digital dan juga adaptif. Yang selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai sumber belajar kreatif dan inovatif dalam pembelajaran PAI di madrasah. Penulisnya yaitu Soherman, Yolanda Friana, Rafika Dewi Septia, Yeni Puspita Dewi. Ambil dari Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Nah, kesimpulannya yaitu peran TIK sebagai sumber belajar kreatif dan inovatif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Peran TIK ini juga digunakan untuk memperkaya metode pengajaran PAI seperti melalui media audiovisual, terus juga aplikasi Islami dan kuis daring, sehingga meningkatkan minat dan motivasi belajar bagi siswa.
Selanjutnya dari Suhendri 2019 Literasi TIK dan Media Pembelajaran. Tujuannya yaitu menjelaskan pentingnya literasi TIK bagi siswa dan guru. Nah, temuan utamanya yaitu yang pertama, literasi digital adalah fondasi agar TIK tidak disalahgunakan. Kemudian yang kedua ada TIK mendukung kreativitas dan kemandirian siswa jika digunakan secara kritis. Nah, kesimpulannya yaitu literasi TIK perlu dijadikan bagian dari kurikulum agar siswa tidak hanya mahir secara teknis, tapi juga secara etnis dan kritis. Selanjutnya dari Solbi 2016, pemanfaatan TIK untuk siswa berkebutuhan khusus. Tujuannya yaitu mengevaluasi penggunaan TIK untuk siswa tunarungu. Nah, temuan utamanya ini yang pertama, aplikasi visual dan multimedia sangat membantu pemahaman siswa. Kemudian juga TIK dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, kesimpulannya yaitu TIK membuka peluang bagi pendidikan inklusif yang lebih adil dan juga setara. Selanjutnya, penggunaan teknologi sebagai sarana bermain anak usia dini. Penulisnya Diasar DPR, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesimpulannya yaitu peran teknologi dalam aktivitas bermain anak usia dini. Penggunaan peran digital seperti ponsel dan juga laptop memungkinkan anak-anak untuk mengakses permainan edukatif yang dapat meningkatkan keterampilan kognitif, juga kreatif, dan juga kemampuan berpikir logis. Contohnya seperti aplikasi Hanokids dan sekolah Enuma menawarkan permainan interaktif yang mendidik. Namun, penulis menekankan pentingnya pengawasan orang tua untuk mencegah dampak negatif seperti kecanduan gadget. Yang selanjutnya dari Eri Murti 2017, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di SMA. Tujuannya yaitu mengobservasi penggunaan TIK oleh guru SMA. Temuan utamanya yaitu TIK memperkuat pendekatan active learning dan juga blended learning. Kemudian tantangannya yaitu koneksi internet dan juga penguasaan guru terhadap tools digital. Nah, kesimpulannya yaitu dukungan teknis dan juga pelatihan sangat penting agar guru tidak hanya menggunakan TIK saja, tapi juga mengembangkannya secara kreatif. Yang selanjutnya dari Uwin Antasari, peran TIK dalam dunia pendidikan. Tujuannya yaitu menelaah dampak TIK terhadap kualitas dan juga akses pendidikan. Nah, temuan utamanya yaitu yang pertama, TIK memperluas akses pembelajaran di daerah 3T. Kemudian juga pandemi COVID-19 ini mempercepat adopsi teknologi digital. Nah, kesimpulannya yaitu TIK adalah solusi jangka panjang untuk pemerataan dan efisiensi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, Informatika SMA atau MA, Kurikulum 2013, Revisi 2021 Kemendikbud. Nah, tujuannya yaitu menyampaikan struktur kurikulum informatika sebagai mata pelajaran wajib. Temuan utamanya yaitu siswa diajarkan pemrograman, kemudian juga pengolahan data, dan juga keamanan informasi. Yang kedua ada fokus pada berpikir komputasional dan juga penyelesaian masalah nyata. Nah, kesimpulannya yaitu informatika memperkuat kompetensi abad 21 yang dibutuhkan dalam masyarakat digital. Yang terakhir ada dari UHAMKA, TIK, dan kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu mengkaji peran TIK dalam aktivitas pendidikan dan juga keseharian siswa. Temuan utamanya yaitu TIK digunakan untuk belajar, komunikasi, transaksi, hiburan, dan juga ekspresi diri. Kemudian juga ada perlu edukasi etika dan juga tanggung jawab digital. Nah, kesimpulannya yaitu pendidikan TIK harus membentuk siswa menjadi pengguna yang bijak dan juga produktif. Nah, bukan sekedar pengguna pasif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.